Buntut aksi penolakan warga Bincau terhadap rencana pembangunan Alkah di kawasan mereka, pihak kecamatan gelar mediasi. Tuai berkah di perkebunan sawit, warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut berburu jamur di sisa janjangan sawit. Di akhir segmen ini, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar Ainus Kalsel hari ini Senin 9 September 2024. Saya Rian Anissa. Inilah seputar Ainus Kalsel selengkapnya. Buntut aksi penolakan warga Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar terhadap rencana pembangunan Alkah di kawasan mereka, pihak kecamatan gelar mediasi antar warga dan pengembang Alkah Jumat pagi. Dalam mediasi ini, warga tetap kekeh menolak adanya pemakaman di dekat permukiman mereka. Pihak Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar menggelar mediasi antara warga desa Bincau dan pengembang terkait penolakan pembangunan tempat pemakaman atau Alkah di wilayah mereka Jumat pagi. Dalam mediasi ini, kedua belah pihak saling menyampaikan pendapatnya, di mana warga menyampaikan aspirasi mereka akan penolakan pembangunan Alkah. Sedangkan pihak pengembang menyampaikan tujuan mereka membangun Alkah di kawasan tersebut. Namun pada akhirnya warga tetap pada pendirian mereka, yakni menolak dengan keras adanya pemakaman di kawasan dekat permukiman tersebut. Sementara pihak pengembang mengatakan jika pihaknya akan melakukan rapat dan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan anggota yayasan. Terlepas nantinya hasil keputusan yang akan diambil oleh pihak yayasan akan kita tunggu 2 hari setelah rapat mediasi hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh semua pihak. Rencananya hasil kesepakatan mediasi untuk penentuan akhir akan dilanjutkan pada Senin 9 September 2024 mendatang di Aula Kantor Desa Bincau, Kecamatan Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Sidang lanjutan kasus gugatan mantan suami istri di Pengadilan Negeri Banjarmasin mulai digelar dengan menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Sidang diketuai Majelis Hakim Fidiawan dibantu Hakim anggota Maria dan Rustam Perluhutan. Sidang lanjutan kasus perdata gugatan antara mantan suami bernama Hilmi sebagai penggugat dan sang mantan istri Lailan Hayati sebagai tergugat digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin Rabu siang. Sidang kali ini menghadirkan saksi dari pihak tergugat yakni M. Yasir Yamani. Sidang diketuai Majelis Hakim Fidiawan dibantu Hakim anggota Maria dan Rustam Perluhutan. Dalam fakta persidangan, saksi Yasir Yamani mengaku sempat menemui tergugat di kediaman rumahnya. Tergugat menceritakan bahwa anaknya diamankan petugas karena laporan ayah kandungnya sendiri dengan tuduhan melakukan penggelapan dalam keluarga. Selain itu, menurut saksi, tergugat terpaksa melakukan penandatanganan agar anaknya yang ditahan bisa dibebaskan. Namun, oleh pihak penggugat, pencabutan laporan yang dijanjikan justru diingkari. Terkait dengan bahwa betul bahwa perjanjian itu ada yang diingkari. Artinya apa yang menjadi kewajiban daripada penggugat harusnya kan itu dilaksanakan soal pencabutan laporan pidana. Nah, kebetulan juga saksi yang hadir ini adalah saksi yang pernah memberi keterangan di persidangan perkara pidananya. Kemudian saksi juga sudah mengetahui bahwa sebetulnya perjanjian penandatanganan itu dalam keadaan terpaksa. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak tergugat.
Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Baru bersama Pembina Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM se-Kota Baru lakukan studi tiru ke PKBM Nur Huda Murung Kenanga Martapura Jumat pagi. Dalam studi tiru ini, Kadisdi Kota Baru berencana mengadopsi beberapa program yang ada di PKBM Nur Huda. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Nur Huda sambut kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Baru beserta rombongan pembina PKBM se-Kota Baru Jumat pagi. Kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Baru ke PKBM Nur Huda Murung Kenanga Martapura Kabupaten Banjar ini dalam rangka studi tiru untuk perkembangan PKBM yang ada di Kota Baru. Kepala Dinas Kota Baru Selamat Riyadi mengatakan, pihaknya sangat tertarik dengan beberapa program yang diterapkan oleh PKBM Nur Huda ini. Rencananya mereka akan mengadopsi program tersebut untuk diterapkan di PKBM yang ada di Kota Baru. Mendapatkan ilmu yang banyak terkait hal ini, khususnya dari PKBM Nur Huda, karena tadi banyak paparan-paparannya, khususnya juga keterampilan warga belajarnya, kita ini bisa kami adopsi. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny mengatakan, PKBM Nur Huda merupakan PKBM terbaik di Kabupaten Banjar, di mana PKBM Nur Huda ini juga sudah terakreditasi A. Mudah-mudahan apa yang didapatkan pada hari ini yang baik-baik bisa dibawa pulang dan diterapkan di Kabupaten Kota Baru. Alhamdulillah tadi juga disampaikannya ada keistimewaan di PKBM Nur Huda ini, di mana PKBM Nur Huda satu-satunya yang menerima CSR. Dalam kesempatan ini, pihak PKBM Nur Huda pertunjukan beberapa hasil kreasi anak didik mereka, diantaranya hasil sablon dan kesenian tari. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Banyaknya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan tak hanya berdampak terhadap penghasilan asli daerah dan lapangan pekerjaan, namun juga memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar perkebunan. Hampir setiap hari warga ramai berburu jamur di sisa janjangan sawit yang hasilnya bisa untuk dijual. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perkebunan kelapa sawit menuai berkah tersendiri bagi warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut. Hampir setiap hari, warga berburu jamur yang biasanya tumbuh di antara tumpukan bekas janjangan sawit sisa produksi yang sudah masuk dalam proses perebusan dan sengaja ditumpuk di sekitar perkebunan. Jamur sawit yang mempunyai nilai ekonomis bentuknya masih kuncup berbentuk bundar. Per kilogram, biasanya para pencari jamur ini menjual kepada pengepul seharga Rp15.000. Sadi, salah seorang pencari jamur sawit mengaku, setiap hari ia mampu mengumpulkan sekitar 7 kg jamur. Hasilnya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual. Rata-rata ya kalau ya banyak kadang sampai 6 kilo, 7 kilo dapatnya. Kalau dijual berapa Pak 1 kilonya Pak ke pengepul? 15 ribu lah. Iya. Jadi pengumpul jual ke orang lagi 20-an lah sekitar lah. Itu musimnya ada nggak Pak ini Pak musim mana? Kalau ada hujan panas, saya deh Pak. Pasti banyak gitulah. Iya. Tapi kalau hujan aja belum tentu lah. Belum tentu banyak. Selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, jamur sawit juga memiliki segudang manfaat. Sejumlah kandungan seperti vitamin hingga protein yang baik bagi tubuh terkandung di dalamnya. Tak heran jamur ini selalu diburu oleh pembeli. Biasanya untuk keperluan apa nih Mas? Biasanya rumah tangga ya, biasanya orang makan biasa aja. Berapa beli di pengepul di sini Mas? 20 ribu lah. Iya. Baru dijual lagi lah di Banjar lah. Berburu jamur sawit merupakan penghasilan tambahan bagi warga sekitar sambil menggarap kebun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa
Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Barito Kuala, berkat kegigihan para petani jamur Danda Jaya dalam merawat tanaman berjenis kingdom fungi tersebut, kini mereka mulai menikmati hasilnya. Seperti apa seksinya jamur Danda Jaya? Berikut liputannya. Meski sempat mengalami fase-fase pesimis, sekarang petani jamur tiram dari Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala dapat menikmati keseksian janda-janda mereka. Janda yang notabene kependekan dari jamur danda dirintis sejak tahun 2007. Sebelumnya penanaman sempat terhenti disebabkan keterbatasan pengetahuan, modal, sarana, dan prasarana. Momentum cerah didapat pada tahun 2012. Pasca penyelenggaraan pelatihan dari Balai Pelatihan Kerja, sejumlah petani setempat seperti mendapatkan kesempatan kedua. Hal ini dikarenakan sebelumnya dilatar belakangi masalah klasik berupa keterbatasan modal yang sempat menghantui. Belum lagi di sisi lain, masyarakat belum begitu mengenal jamur tiram, sehingga petani pun kesulitan memasarkan produk. Beruntung perhatian pemerintah mulai membaik. Sejumlah petani berhasil memperoleh modal usaha, baik berupa pinjaman maupun bantuan murni. Dibarengi perubahan perbaikan manajemen produksi dan pemasaran, khalayak pun mulai mengenal dan menyukai janda. Penyingkatan nama jamur Danda Jaya ternyata juga ikut menarik perhatian. Seorang petani jamur, Suyanto, menuturkan kini hampir setiap hari bisa melakukan pemanenan jamur di samping rumahnya. Dengan rentang waktu 15 hari bisa memanen jamur yang keluar dari polybag. Satu harinya berapa kilo panen tuh? Panennya kadang 5 kilo. 5 kiloan Pak ya. Pasti Pak ya. Pasti. Lebihnya aja lagi Pak. Lebih pasti malam malah udah 10 kilo. Apa yang harus dijaga Pak Sub biar tempatnya ini jamurnya betah tumbuh terus Pak? Ya paling lembab. Kelembapan lah, harus dingin, ruangannya dingin. Siram dari panas siram. Dari jamur tiram itu sendiri, masyarakat bisa menambah pendapatan mereka selain petani dan pekebun. Kami selama ini terus berupaya berinovasi untuk produk olahan, yaitu jadi tidak melulu memproduksi jamur tiram segar. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk olahan. Sementara ini sudah ada, cuman pemasarannya mungkin yang belum maksimal. Seperti diketahui, ekonomi kreatif ini telah ditekuni warga setempat berkisar 30 kepala rumah tangga yang terbagi menjadi 3 kelompok. Selain mereka menjual jamur mentah, warga juga membuat produk olahan seperti nugget, pentol bakso, sate, mie ayam, dan kerupuk. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah masjid tertua di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah,
tegarkan langkahmu, hadapi semua dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terima kasih, tetap bersama kami. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan cuma dengan menyadarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu
Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Koromah Martapura
yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyangga utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyangga utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Riana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.